Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah membingkai kehidupan ini dengan sempurna dan terencana. Walaupun saat ini situasi masih serba tidak menentu, semua serba dibatasi, tapi semoga tidak membatasi niat dan keinginan kita untuk terus bersilaturahmi, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat menyaksikan guys, tayangan perdana dari Broadcast, sebuah program sederhana yang digagas oleh Terang Media, di mana di sini kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan berbagai bintang tamu. Ngobrol ke naon ya? Asa galawe diobrolkeun. Da hirup mah kudu loba ngobrol. Mengukir kisah, merangkai sejarah. Mudah-mudahan dari obrolan-obrolan nanti akan banyak sekali inspirasi yang tentunya mampu menjadi spirit buat kita, khususnya tentang bagaimana pandangan kita dalam memaknai hidup ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Terang Media di @terangmedia.id. Kemudian jangan lupa juga untuk like, jangan lupa juga untuk share postingan-postingan kita agar semakin banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dan juga kebaikan. Oke. Baraya Broadcast dimanapun kalian berada. Saat ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh my brother ya. Dia seorang fotografer, belum menikah, dan saat ini alhamdulillah sedang diamanahi oleh Allah untuk mengelola sebuah kedai kopi. Siapa dia? Beri sambutan yang paling hangat untuk my brother Mang Yuda Prasetya. Kumaha damang Mang Yuda? Alhamdulillah, saya Mang Iren. Jadi ini kalau saya sedikit boleh cerita, awal pertama kali ketemu sama Mang Yuda ini, kalau nggak salah Mang Yuda ya, kita pertama kali ketemu itu di pertengahan tahun 2017. Lain baheula lama ningali Mang Yuda teh asa leutik awak teh, ayeuna mah ningali asa lintuh ge ya. Sepertinya sudah sukses ya sekarang Mang Yuda. Alhamdulillah, Mang, masa pandemik membuat saya meningkat berat badan. Ya, alhamdulillah nih. Jadi banyak sekarang juga aktivitas ya, bukan Mang Yudanya. Dari mulai motret, terus sekarang juga alhamdulillah punya kedai kopi. Risalah Kopi ya, Mang Yuda? Risalah Kopi. Risalah Kopi. Nah ini untuk Baraya Broadcast dimanapun berada. Jadi kalau misalkan udah mulai jenuh nih sama kopi shop yang ada di kota, sok merapat aja nih ke sini ke Jalan Manisi, Jalan Jati Kaler, Mang Yuda ya. Tuh, halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah, Jalan Jati Kaler nomor 23. Sok di sini banyak varian kopi anu. Insya Allah rasanya enak, harganya juga terjangkau. Di bawah UMR ya? Di bawah UMR. Di bawah UMR. Nah, ini Mang Yuda sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita malam hari ini. Jadi kan Mang Yuda itu seorang fotografer. Saat ini juga sedang mengelola kedai kopi. Boleh barangkali Mang Yuda ini diceritakan sedikit tentang aktivitas dan juga kesibukan Mang Yuda saat ini. Kesibukan ya? Ya, kesibukan mah sama sih, kayak orang-orang yang lain gitu. Istirahat, tidur, beraktivitas. Istirahat, tidur, beraktivitas. Tapi aktivitasnya agak lumayan padat lah ya di masa pandemik mah. Mang Iren batur mah istirahat, banyak di rumah, saya banyak di luar. Banyak di luar. Oke. Kan di kedai kopi ya di luar, Mang. Jadi loba di luar. Kalau kesibukan satu ya meureun selain mengelola ini kedai kopi. Aktivitas lain mungkin motret juga lah, ada Mang, itu dalam sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Dan itu di luar rumah, bukan di rumah aja. Jadi ari nu hajat rame keneh itu Mang. Aya we nya BBJ WH terhajat. Benar-benar alhamdulillah lah. Di kampus paling kalau harian ada aktivitas di kampus juga. Oh, luar biasa. Jadi memang padat nyamangnya kegiatan deh. Padat merayap Mang lamun mudik mah. Benar mulai motret, ngelola kedai kopi, ternyata ya saya baru tahu juga aktif di kampus gitu ya. Luar biasa. Nah, berbicara soal kedai kopi Mang Yuda, ini menarik sebenarnya ya. Jadi di Risalah Kopi ini saya beberapa kali ya datang ke sini. Jadi nggak tahu kenapa Mang Yuda, setiap kali saya datang ke Risalah Kopi, ini saya selalu merasa seperti sedang berada di rumah sendiri Mang Yuda.
Pertama yang saya rindu banget sama Risalah Kopi ini adalah suasananya Asik. Mang Yuda. Jadi enak gitu ya sepertinya tuh. Mana gitu tah keur neus teh. Keur ngalamun ya, Mang. Keur ngalamun keur neus. Jadi betah gitu tah. Nah, cuman ada satu hal yang bikin saya penasaran Mang Yuda. Dari sekian banyak nama mungkin barangkali ya. Kenapa nama Risalah yang dipilih oleh Mang Yuda? Jigana jero aya filosofi nama Risalah. Boleh mungkin diceritakan sedikit Mang Yuda ya? Nama ya, nama. Jadi saya tuh suka melihat Mang, karena tadi kan hade non teh kata Mang Iren kudu loba ngobrol. Hirup mah kudu loba Kudu loba ngobrol, hade gorengnya ku basa nya. Hade goreng ku bahasa. Nah, berangkat dari itu sebenarnya Mang, saya tuh sering berkomunikasi lah ya. Jadi setiap orang menemukan sesuatu yang baru itu pasti perlu menyampaikan kepada orang yang dia temui. Misal tadi saya misalkan lihat ada yang tabrakan Mang di bundaran. Bang ini jeung Mang Iren. Kan tanpa diinstruksi, tanpa sadar saya tuh menyampaikan Mang Iren. Jadi ada pesan yang disampaikan. Ada pesan yang disampaikan. Ada pesan apapun itu. Apapun itu. Jadi setiap orang itu pasti membawa pesan gitu. Yang pada akhirnya pesan ini untuk kemudian disampaikan juga ya untuk banyak orang gitu. Apapun itu penemuan baru atau ada masalah pasti ada yang menyampaikan pesan ke babaturan itu. Pesan. Oke, berarti nama dari Risalah Kopi itu sendiri merujuk dari pesan ya yang kemudian disampaikan kepada banyak orang. Nah, iya Mang Yuda ngomongin soal pesan, saya jadi teringat. Jadi ternyata dulu juga Allah memberikan sebuah pesan kepada Rasul. Di mana pesan ini merupakan menjadi sebuah bentuk amanah kepada Rasulullah yang pada akhirnya pesan ini penting sekali untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Saya jadi teringat sebuah ayat ini di surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah kebenaran dari Tuhanmu kepada siapa ya? Kepada kita. Apakah berhenti sampai di kita? Tidak. Anu tadi teh yang namanya pesan, apalagi bentuknya sebuah kebaikan. Maka penting sebuah pesan ini pada akhirnya disampaikan juga kepada orang banyak. Agar apa? Ya agar orang lain pun mendapatkan manfaat dan juga kebaikannya tadi. Gitu. Jadi keingetan gitu. Apalagi kan kita pun sebenarnya punya misi mulia dalam hidup ini. Dalam rangka kaitannya tadi dengan pesan. Bagaimana Allah menyeru ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mere nyaho dina kahadean mah babari. Anu hese mah mere nyaho dina kasabaran. Karena teh saeutik jelema anu begitu dibere nyaho, sedaek dibere nyaho. Sehingga loba jelema anu cik saya memang juga entok kumaha. Lamun saya pernah ya, pernah naik motor ngeunah di hareupeun aya entok. Entok mah gitu lamun misalkan di klakson ngade dua-dua. Ngalelewe nya. Ngalelewe. Utarikan digeber-geber, lain anjing kan ngadon ngising. Eta ese dibere nyaho kitu nya. Jadi mere nyaho jelema dina kahadean mah babari. Tapi lamun mere nyaho jelema dina kasabaran tah ieu. Artinya ya mudah-mudahan pesan ini bisa tertransferkan ya kepada banyak orang. Salah satunya yang melalui kedai kopi yang saat ini sedang dirintis oleh Mang Yuda. Luar biasa. Nah, sekarang Mang Yuda, iya ngomongkeun tentang kemerdekaan Mang Yuda. Tema kita pada malam hari ini merdeka. Jadi 2 hari lagi Mang Yuda ada sebuah perayaan atau momentum bersejarah di mana kebanyakan orang khususnya di Indonesia ya yang kemudian merayakan hari kemerdekaan teh. Tetapi nalika ku kaayaan ayeuna mah saya masa teu yakin lamun misalkan urang teh geus merdeka gitu kan. Nah, saya pengen tahu juga pandangan dari Mang Yuda. Ciklah arti kemerdekaan cik Mang Yuda teh naon gitu. Apa arti kemerdekaan menurut Mang Yuda gitu? Kemerdekaan. Karena merdeka itu kumanya universal gitu Mang ya. Universal. Bahkan kemerdekaan itu kalau kita rasakan dari sisi banyak hal kita tidak bisa merdeka secara paripurna. Jadi ada memerdekakan secara bertahap gitu Mang. Contoh budak SD kemerdekaannya adalah ketika dia bisa pulang sekolah. Ketika dia bisa pulang sekolah. Nanti udah merdeka. Beda porsinya budak SMP gitu kan. Iya. Diberi tugas segala rupanya. Jadi ya kemerdekaan itu namanya sesimpel oke lah saya berlepas gitu tah. Berlepas diri gitu tah. Jadi ketika kita melepaskan sesuatu ya itu merdeka gitu. Karena ada dua ketika ngomongin merdeka ada sesuatu yang diintervensi gitu. Lamun ningali sejarah mah kunaon dijajah pasti
Ada faktor ya. Mempadu padankan dengan kemerdekaan gitu. Ada dua hal gitu. Iya. Jadi ya udah berlepas diri begitu aja gitu. Oke. Kalau anu boga kabogoh meureun ketika dia putus ya, Ya. dia merdeka sebenarnya mah. Gitu. Sesimpel itu gitu. Bisa dikatakan merdeka itu bebas mungkin ya. Sesuai porsinya aja. Gitu ya. Sesuai porsi ya. Nah, saya juga memang sepakat ya dengan Mang Yuda. Ya banyak orang yang mengartikan bahwa merdeka itu adalah hidup bebas. Tapi justru saya beranggapan bahwa itu sebaliknya Mang Yuda. Jadi merdeka mah bukan merasa bahwa diri ini adalah hidup bebas sehingga hirup sangeunahna teu daek diatur gitu. Karena kebebasan kita itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Ya gitu memang gitu ya. Justru anu merdeka mah anu taat sehingga hidupnya selamat. Saya punya contoh Mang Yuda. Poe naon nya? Lamun teu salah mah 2 poe kamari. Sekarang kan lagi musim razia ya. Tah di lama aya razia di dekat Borma Antapani. Saya mengamatinya. Jadi ada sebuah perbandingan di mana saat itu ada motor moge gitunya gede. Gagah mesin 1000 cc 2000 cc ngalewat ka dinya. Aya razia di dinya teh. Tapi ngarempot. Ningali di hareupeun aya razia. Karena mana teu tenang teu mawa surat-surat. Ditilang ku polisi. Akhirnya ya udah gitu tah harus ditilang gitunya. Nah kemudian ada lagi Mang, ieu mah teu pira, ieu mah motor bekjul, motor bebek gitunya ngalewat ka dinya. Nyantai we da, sanajan di hareup aya razia. Begitu ditilang, ditanya surat-surat, bisa manehna mah ningalikeun. Ketika memperlihatkan surat itu akhirnya ya selamat saja dari tilangan. Bebas we gitu tah. Adu taat mah gitu tah. Tamatak ya Mang Yudanya termasuk ini baraya podcast. Jadi lamun misalkan erek indit keluar imah motoran, ulah poho mawa Quran. Asli ulah poho mawa Quran. Nah, bisi di jalan aya razia, ditilang, polisi nanyakeun surat-surat, tawaran we bade surat naon, Pak? Nu panjang nu pendek. Erek Al-Baqarah, Ali Imran. Benar. Tawaran we gitu. Mata ulah poho mawa Quran. Nah itu ya. Jadi banyak orang yang mengartikan bahwa hidup merdeka itu adalah hidup yang bebas. Padahal anu merdeka justru anu taat sehingga hidupnya selamat. Nah berkenaan juga dengan momentum kemerdekaannya. Jadi sebenarnya memang saya menganggap bahwa naonnya kemerdekaan ini bukan hanya sekedar hasil perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan saja. Tapi cek saya mah iya murni atas dasar bantuan dan pertolongan dari Allah sebenarnya mah. Bantuan Mang Yuda ku Allah. Dalam muncul Allah eleh mangger we elehnya. Karena teka bayang ieu nya saya pernah mikir bambu runcing bisa menang ngelawan senjata jeung tank wajah. Mustahil lamun misalkan lain bantuan jeung pertolongan ti Allah. Nah matak kitu aya ayatna itu. Kumaha. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan dari Allah berupa kemenangan dan kemerdekaan. Waroaitana saya dahulu matak buru-buru gerak asup ke mana? Fi dinillahi wajah kepada apa? Kepada din Islam dan kepada aturan-aturannya. Secara apa? Afwaja, berombongan bersama-sama. Fasabbih bihamdi birabbika wastaghfir, dan hendaklah kamu banyak bertasbih menyebut nama Allah dan mintalah ampunan kepada Allah. Nah, eta sebenarnya. Jadi kemerdekaan dibere ku Allah teh sebenarnya aya naonnya? Aya peluang keur urang ngadeukeukeun diri ka Allah, gitu. Taat ka Allah gitu. Eta sebenarnya mah esensi dina kemerdekaan. Kemerdekaan. Jadi ulah nepi naonnya? Kemerdekaan teh jadi kemerkaan. Jadi ulah nepi kemerdekaan teh jadi kemerkaan teu pira leungit sahuruf huruf D artina geus beda. Aya nu hafal di D kemerkaan? Tah apa? Wareg teuing. Segala di dahar. Sangu padang. Keripik, makaroni, bakso aci, acan minum lagi royal, mang pop es teh manis. Ajar we kabeh. Kemerdekaan. Jadi jangan sampai kemerdekaan itu jadi kemerdekaan. Kemerdekaan jadi kemerdekaan karena kurang mengerti cara mensyukurinya gitu. Padahal tadi surat An-Nasr mah ya, kita diharuskan untuk bertasbih menyebut nama Allah dan banyaklah meminta ampunan kepadanya. Eta namanya. Kita balik deui ya ngomongkeun kemerdekaan Mang Yuda sesuai tema kita. Pada titik Mang Yuda saat ini ya, di mana Mang Yuda sekarang sudah banyak meraih berbagai bentuk pencapaian dalam hidup. Nah, saya mah ayeuna nanya ke Mang Yuda, pertanyaanna mah ari sebenarnya Mang Yuda geus merdeka aja.
merdeka. Jujur ya, iya. Secara pribadi mungkinnya. Secara pribadi. Kan banyak pencapaian yang saat ini sudah Mang Yuda raih dan temukan dalam hidup. Hari Mang Yuda geus merdeka kan. Cuna aya nu acan Mang. Acan. Tapi baik beda, saya mah merasa sudah merdeka Mang rasaan. Bukan merasa dan dipastikan saya sudah merdeka. Dipastikan sudah merdeka. Kenapa bisa menyatakan seperti itu? Karena tadi anu merdeka mah tertib Mang, taat lalu lintas. Tadi lamun contohna tadinya taat kanu aturan. Jadi jongjon merenya dampak merdeka mah aman, tentram. Dampak merdeka. Moal keluh kesah itu tah. Kan tadi geus lolos mah kan aman, tenang. Aman we nya. Jadi saya pastikan untuk bukan pencapaian, tentunya proses lah Mang. Proses hari ini ya saya pastikan ya untuk pribadi saya merasa merdeka. Merasa merdeka, luar biasa. Karena memang harus seperti itu ya. Ya, optimis memang cek batur teu merdeka nya heugay. Minimal diri atau merdeka mah nya. Batur mah heugay. Benar. Luar biasanya ini makna kemerdekaan itu ya berarti ya tergantung bagaimana diri kita menyikapinya ya. Merdeka menurut orang lain ya bisa jadi orang lain mah tidak merdeka, tapi menurut diri kita sendiri ya kita mah bisa memerdekakan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian dipastikan. Nah, kemudian Mang Yuda, saya pengen tahu juga nih pandangan Mang Yuda tentang kan geningnya banyak juga kadang masyarakat Indonesia ini yang hanya terjebak euforia sesaat ya, terjebak momentum teh abong tanggal 17 Agustus gayakun gitu kan, gebiar gitu kan, beres eta mah poho dewe karena esensi kemerdekaan tadi gitu nya. Dan dari apa yang saya lihat ya sebenarnya walaupun saat ini kita sudah terlepas dari penjajahan tapi secara diri mah kadang masih kajajah keneh gitu tah. Nah, jadi bagaimana juga ini penyikapan pangintennya pandangan Timang Yuda baiknya generasi kita, generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan ini teh hadana juga kumaha Mang Yuda. Betul Mang, jadi momentum Agustus tuh nya adalah momentum euforia Mang, hajat bahasa namanya. Hajat. Kadang aya nu upacara di dieu henteu gitu tah. Acara ya. Jadi akhirnya karena sibuk euforia kita lupa pada prinsip Mang. Sebenarnya makna merdeka teh siga kumaha. Nah, tapi kan akhirnya kita lamun ningali fenomena kan berbenturan yang namanya kebiasaan teh Mang. Jadi ya setidaknya kita secara individu kita bisa memaknai hakikat kemerdekaan secara pribadi dalam arti kan kemerdekaan secara kemerdekaan secara luas mah silahkan menjadi tafsiran yang lain tapi kita bagaimana memaknai kemerdekaan secara pribadi dalam arti memerdekakan diri dari setiap hal-hal yang menjadi belenggu gitu tah Mang. Ya kita memerdekakan situ dulu gitu. Jadi memaknai kemerdekaan itu ya hari ini bagi saya bagaimana kita keluar dari belenggu-belenggu yang menjadikan kita sulit gitu tah untuk memaknai hakikat itu. Berarti pencarian kesadaran diri eta nu paling penting Mang. Memaknai hakikat kesadaran diri. Luar biasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka kelak dia akan mengenal siapa pencipta. Simpel, cukup eta we nama. Allah anu mere kemerdekaan mah nya. Benar. Terus tadi menarik pernyataan Mang Yuda bahwa ningali ku fenomena kaayaan ayeuna kan banyak yang pada akhirnya terjebak euforia dan momentum sesaat ya. Dan benar Mang Yuda, ayeuna berbicara Agustusan mah moal jauh ramena teh. Lamun teu ku dangdut, ku band biasa nama, lamun teu ku band ku perlombaan gedenya. Aya balap kurupuk, aya balap karung, balap lompat, aya panjat, balap lompat, aya panjat pinang. Saya kadang ngomongkeun panjat pinangnya kudu dikaji deui ya teh. Dibalik teh saya mah panjat pinang, da kudu nama dipinang heula karek panjat. Ieu mah panjat pinang. Mata ge kudu dikaji deui nya panjat pinang. Bakojotnya mah. Bakojot. Ini ngomong-ngomong tentang perlombaan, pernah ikut perlombaan? Oh, sering, Mang. Perlombaan apa yang udah coba? Paling seru itu panjat pinang Mang, karena disaksikan oleh halayak umum ketika diulur teh. Karena asal ngode abang tadi disebutkan mimiti belum menikah. Sugan. Sugannya. Sugan. Saya mah paling resep balap kurupuk mah. Saking resepna saya ke balap kurupuk, di mah kene saya mah geus mau sanguliwat. Di sanguan. Jadi mumpang-mumpang aya kurupuk. Ya begitu ya, luar biasa gitunya. Jadi harapannya juga tadi ya, ternyata makna dari kemerdekaan ini ya walaupun ini memang universal ya, tapi penting bagi kita untuk jangan sampai lupakan juga hakikat dari yang memang memberikan kemerdekaan itu sendiri. Tidak hanya kepada diri tapi juga kepada ya negara ini pada umumnya.
Nah, Mang Yuda, Kumang. sesuai tema juga ini Ya. Mang Yuda. Jadi saya merangkai arti sebuah kemerdekaan itu adalah singkatan sebenarnya Mang Nah, Yuda. itu emang Merdeka itu adalah meraih derajat asik. takwa. Kumaha. Karena tadi ada kaitannya ya, Eh. bagaimana merdeka ini secara diri perlu diaplikasikan juga Eh. dalam rangka mengenal siapa yang memberikan kemerdekaan itu, gitu ya. Meraih derajat takwa. Nah, mendengar tentang ungkapan takwa sebenarnya Mang, ini masa kedik emangnya. Mangga, Cik sok Ari aja. menurut Mang Yuda, kaitan kemerdekaan dengan ketakwaan itu apa sih? Takwa menurut Takwa pandangan dan Mang kemerdekaan. Yuda. Seperti tadi, Mang, sederhana. Karena Mang Iren. istilah yang familiar ya, Oh. takwa itu gitunya sering didengar dan sering diucapkan gitu. Takwa itu seperti tadi Mang Iren menggambarkan orang yang taat lalu lintas. Ah. Gitu tak? Set, ketika proses pemeriksaan bebas kemudian aman. Betul. Jadi takwa itu ya sesimpel itulah. Sesimpel itu. Karena beberapa definisi mengatakan bahwa takwa itu adalah taat menjalankan perintahnya dan taat juga menjauhi larangannya. Legreg jadi temang. Legreg. Nah, tapi ini berbicara tentang hakikat kemerdekaan dikaitkan dengan tadinya meraih derajat takwa. Saya sebenarnya Mang memaknai ketakwaan ini ada dua Mang. Takwanya, cek saya mah nuka hiji itu adalah ketika kita menjadikan seluruh aktivitas dalam hidup kita itu senantiasa dalam rangka meraih keridhaan Allah. Jadi bagaimana caranya mengkerakai aktivitas keseharian hidup kita itu semata-mata kita dedikasikan kepada Allah. Tamatak aya geningnya orang lamun sholat sok dibaca ya ayatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku kabeh we ke Allah gitu dah. Powerful ke Allah gitu dah. Hakikat kemerdekaan dibere ku Allah mata ya sanggakeun deui ka Allah gitu dah. Jadi aktivitas kita apapun itu sanggakeun ka Allah gitu nya. Kadang saya mah sok heureuy Mang. Kumaha? Ka barudak gitu nya. Kadang sok iseng nanya, "Mang, kunaon bet gawe?" Jawabanna teh mainstream Mang. Naon teh? Nyakeun ngabiayaan anak pamajikan atuh cenah. Bener jawabanna, bener Mang. Tapi aya jawaban anu leuwih bener. Mang kunaon bet gawe? Saya bekerja karena Allah memerintahkan kepada saya untuk menafkahi anak dan istri saya. Itu bedanya. Jadi Allahnya diajak, Allahnya dihadirkan dan Allahnya dilibatkan. Aya pertanyaan deh kadang saya sok iseng kalau udah. Mang kunaon bet sare? Nya tuluh atuh Mang. Tuluh sare kamari da geus gadang matak sare. Bener jawabannya bener. Tapi aya jawaban anu leuwih bener Mang. Kumaha? Mang kunaon bet sare? Saya tidur karena Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk istirahat agar apa? Agar besok saya bisa kembali menjalankan ibadah dengan sehat dan bugar. Tuh, jadi apapun dikembalikan lagi kepada kita. Eta nu kahiji. Anu kedua, makna takwa itu adalah proporsional. Proporsional, menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Saya nanya, hari kemerdekaan dibareuna ku siapa? Wah, lamun tadi. Tamatak cara mengisi kemerdekaan lagi kudu sesuai dengan apa yang Allah harapkan gitu. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Bagaimana cara kita tunai untuk menjalankan ibadah kepadanya. Eta sesuai pada tempatnya. Ketika Allah memberikan nikmatnya, maka bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmatnya. Ketika Allah memberikan cintanya kepada kita, balaslah cintanya Allah dengan menjadi hamba-hamba yang bertakwa tadi kepada Allah. Eta sesuai pada tempatnya. Proporsional. Jadi ulah dibalik. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah, kita melalaikannya. Ketika Allah memberikan nikmatnya kepada kita malah enggan untuk mensyukuri nikmatnya, malahan mengkufurinya. Dan ketika Allah memberikan cintanya, kita enggan untuk membalasnya. Eta mah teu proporsional, teu sesuai pada tempatnya. Takwa eta teh. Ibarat kieu, Mang saya rek nanya, ari kopiah dipakena di mana? Nah iya Mang. Sirahnya. Ari sapatu dipakena di mana? Suku. Dina suku. Bener teu? Bener. Eta proporsional, eta nu takwa. Anu teu takwa mah dibalik, kopiah dipake dina suku dipake dina sepatu dipakai di sirah, tuh lelempangan. Kari salah kopi, sangkanu gelo, Pak. Sangkanu gelo. Udah diondang hajat, dionjat tuh kan loba pisan tuh, opieun barang dahar. Tah pas palebah rek nyiuk sayur, Mang Yuda nyiupna kana pispot palagi kieu. Ngomongan atuh mah. Pantes teu. Batu Mang Iren da pispot lagi anyar meuli di Cibadak teh apalah anyar, tapi lain masalah eta mah. Masalahna ngawadahan da pispot mah paragi lain paragi dahar. Eta tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi berbicara takwa itu adalah bagaimana mengisi aktivitas kita, khususnya
kemerdekaan yang sudah diberikan Allah itu ya sesuai dengan apa yang sudah Allah harapkan. Dengan kata lain juga proporsional. Baik. Luar biasa ya, Kang Yuda. Mantap. Teka rasa mungkin ini Mang Yuda Kumaha? pamungkas tuh si Asik. Mang Yuda untuk pesan-pesan kepada Baraya Broadcast dimanapun berada dalam kaitannya tadi memaknai kemerdekaan. Pamungkasna ti Mang Yuda. Sepatah dua patah kata ya untuk Baraya Broadcast. Pamungkas ya. Ini mah pengalaman aja Mang ya. Ya, Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah perjalanan atau proses Mang. perjalanan proses Nah, betul. jadi proses itu yang akhirnya menyadarkan kita bahwa kita itu harus merdeka secara proporsional, Proporsional, betul. sesuai dengan tahapan-tahapan. Ah, Jadi nikmatin proses saja lah. Nikmatin proses, kemudian sadari dalam proses itu akhirnya bagaimana kita memerdekakan diri secara personal dulu. Gitu. ya. Paling itu, Bang, Itu untuk pengalaman lah ya, pengalaman. Nah, jadi ini mudah-mudahan ya menginspirasi kita semua. Ini perbincangan dengan Mang Yuda, ya, my brother. Jadi ternyata menyikapi arti kemerdekaan itu secara paripurna itu bisa dijabarkan tidak hanya skalanya negeri, ya, Ya. tapi juga paripurna oke secara diri Ya. gitu ya. Dan dibangunnya dari kesadaran untuk kemudian bagaimana memantaskan diri ini tidak hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah. Ya. Luar biasa. Nuhun pisan Mang Siap. Yuda. Iya perbincangan anak. Ya, kalau Nuhun keren. pisan. Oke, Baraya Broadcast, tema apa lagi yang nantinya akan dihadirkan dan bintang tamu seperti apa lagi yang nanti akan coba kita ajak buat ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya tetap saksikan nanti tayangan dari Broadcast minggu depan ulah kapok ya. Tetap stay tune. Terakhir dari saya barangkali terima kasih sudah menyaksikan tayangan perdana ini. Saya Edwin Rain, tetap bersinergi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.